Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan lagi dua contoh soal dari distribusi peluang kumulatif variabel acak diskrit. Begitu. Jadi, contoh yang pertama itu ada soal variabel acak X menyatakan mata dadu yang muncul pada pelemparan sebuah dadu tentukan A. Px kurang dari sama dengan 2, B. Px kurang dari sama dengan 3, dan C. Px kurang dari sama dengan 5. Nah, di sini kita lihat lagi di soalnya. Di soalnya ada pelemparan sebuah dadu. Jadi X-nya itu udah pasti angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Karena di sini cuma sebuah dadu gitu ya. Nah, untuk menjawab soal ini, pertama-tama kita bikin tabel seperti ini. Nah, di sini ada X dan Fx. X ini menyatakan jumlah mata dadunya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, sedangkan Fx ini menunjukkan peluang munculnya angka 1, angka 2, angka 3, dan seterusnya. Nah, kalau semisal satu dadu itu pasti yang muncul angka 1 itu satu kali dari 6. Kenapa kok 6? Karena yang muncul dari angka 1 sampai angka 6. Jadi di sini 1/6. Begitu juga di angka 2. Yang bakal muncul 2/6, gak mungkin. Angka 2 ini munculnya 2 kali, gak mungkin. Itu pasti muncul satu kali. Dan seterusnya 1/6, seterusnya sampai angka 6. Nah, setelah bikin tabel kayak gini, barulah kita bisa menjawab soal yang A. Px kurang dari sama dengan 2 sama dengan Px sama dengan 1 ditambah Px sama dengan 2. Jadi kan yang ditanya ini kan yang muncul angka 2. Nah, cara menjawab soal itu bukan cuma angka 2 yang ditulis jawabannya, tapi di angka 1 ini juga ditulis. Jadi cara mengerjakan itu Px1 menunjukkan ini dan Px2 itu di sini kan. Nah, cara menjawabnya 1/6 ditambah 1/6. Jadi peluang munculnya angka 1 ini ditambah dengan peluang munculnya angka 2 gitu. Jadi sama dengan 2/6 atau disederhanakan lagi menjadi 1/3. Nah, setelah itu untuk menjawab soal yang B, ini kan ada soal Px kurang dari sama dengan 3. Nah, berarti di sini Px sama dengan 1 ditambah Px sama dengan 2 ditambah Px sama dengan 3. Nah, di sini kan yang 3 yang dijawab. Jadi, peluang muncul angka 1 dan peluang muncul angka 2 itu juga ikut ditambah. Nah, kan menjadi seperti ini kan, atau bisa disebut F1 ditambah F2 ditambah F3 sama dengan 1/6 ditambah 1/6 ditambah 1/6 sama dengan 3/6, atau bisa disederhanakan menjadi setengah gitu ya. Nah, soal yang ketiga ini ada Px kurang dari sama dengan 5. Berarti Px sama dengan 1 ditambah Px sama dengan 2 ditambah Px sama dengan 3 ditambah Px sama dengan 4 dan ditambah Px sama dengan 5. Nah, hasilnya juga seperti ini, 1/6 ditambah 1/6 ditambah 1/6 ditambah 1/6 ditambah 1/6 itu hasilnya nanti 5/6. Jadi seperti itu cara mengerjakannya ya. Dan sekarang kita lanjut ke contoh soal yang kedua, yaitu variabel acak X menyatakan jumlah mata dadu yang muncul pada pelemparan dua buah dadu. Tentukan nilai A. Px kurang dari sama dengan 5 ditambah B. Px kurang dari sama dengan 7 dan ditambah P 4 kurang dari X kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 7. Nah, di sini beda lagi. Di soal yang pertama itu kan cuma satu buah dadu, di sini dua buah dadu. Jadi otomatis angka yang akan muncul atau X yang ada itu pasti dari angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, kenapa dimulai dari angka 2? Karena di sini terdapat dua buah dadu. Gak mungkin kalau dua buah dadu itu dilempar nanti hasilnya tuh bakal muncul angka 1 tuh gak mungkin, atau bakal muncul angka 13 itu gak mungkin. Pasti berakhir di angka 12 gitu. Nah, cara mengerjakan juga sama, bikin tabel dulu seperti ini. Jadi tabelnya tuh di sini ada X dan juga ada Fx. Nah, X-nya itu yang ini yang ditulis dari angka 2 sampai 12. Nah, cara menentukan banyaknya peluang itu gampang gini, biar kalian gak bingung itu tinggal tulis dari angka 2 ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, balik lagi 5, 4, 3, 2, 1. Nah, jadi itu kalian gak usah mikir-mikir lagi angka 3 munculnya berapa kali ya. Nah, itu kalian gak usah mikir lagi, tinggal urutkan seperti ini
itu udah menentukan berapa kali peluang angka 7 misalnya yang muncul gitu. Nah, jadi di sini 1/36. Kenapa kok per 36? Karena kalau dua buah dadu itu kalau satu dadu itu paling banyak angkanya 6. Kalau dua dadu berarti 6 dikali 6 sama dengan 36 gitu ya. Jadi di sini 1/36. Nah, ini kalau dijumlah semuanya jadi 36/36 atau sama dengan 1 gitu. Nah, cara mengerjakan soalnya Px sama dengan kurang dari sama dengan 5 itu bisa ditulis P2 ditambah P3 ditambah P4 ditambah P5, atau bisa Px2 ditambah Px3 ditambah Px4 ditambah Px5. Di sini kan yang ditanya Px5. Jadi dari angka 2 terus ke 5 ini ditambah semua. Nah, kalau ditambah seperti ini 1/6, 2/36, 3/36, 4/36 sama dengan 10/36, atau bisa disederhanakan menjadi 5/18 gitu ya. Nah, soal yang kedua ini ada Px kurang dari sama dengan 7, atau bisa ditulis seperti ini F2 ditambah F3 ditambah F4 ditambah F5 ditambah F6 ditambah F7. Di sini kan yang ditanya angka 7, jadi angka 2 sampai angka 7 ini dijumlah semua. Nah, jadi 1/6 ditambah 1/36 ditambah 2/36 ditambah 3/36 ditambah 4/36 ditambah 5/36 ditambah 7/36. Hasilnya nanti 21/36, atau bisa disederhanakan menjadi 7/12. Nah, contoh soal yang ketiga, P4 kurang dari X kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 7. Jadi kita ngitungnya berawal dari angka 4, karena di awal ini menunjukkan angka 4 gitu, bukan X lagi. Baru kalau X kita ngitungnya dari angka 2 seperti ini. Kalau 4 enggak, langsung ke angka 4. Jadi di sini mulai dari angka 4 sampai angka 7 itu dijumlah. Nah, kalau udah seperti ini, jadi F4 ditambah F5 ditambah F6 ditambah F7 sama dengan 3/36 ditambah 4/36 ditambah 5/36 ditambah 6/36. Sesuai dengan ini ya, ininya ya, ditambah sesuai dengan Fx-nya. Nah, kalau udah dijumlahkan itu nanti hasilnya 18/36, atau bisa disederhanakan menjadi setengah gitu ya cara ngerjainnya. Semoga paham.